Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Pattern Recognition Team Penambangan Data dengan dosen pengampu Bapak Tekad Matulatan Eskom M Infotech. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait preprocessing data. Next. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Ramadhani, Putri Khairani, dan Komando Lukman Sucipto. Lalu pada pembahasan kali ini, outline yang akan kami bahas yakni poin pertama itu apa itu pre-processing data, poin kedua tujuan pre-processing, dan poin ketiga tahap kerja data pre-processing. Untuk pembahasannya, pre-processing sampai data integrasi akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian dari data cleaning sampai transformasi akan dijelaskan oleh Muhammad Ramadhani, dan terkait project secara keseluruhan akan dijelaskan oleh Komando Lukman Sucipto. Baik, untuk poin pertama, apa itu pre-processing data? Next. Pre-processing data ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah ke dalam format yang berguna dan efisien. Inisiatif ini diperlukan karena data mentah seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak konsisten. Kualitas data sendiri memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan setiap proyek yang melibatkan analisis data. Data pre-processing biasanya digunakan pada aplikasi rule-based dan yang berbasis database. Next. Lalu kemudian tujuan pre-processing data. Tujuannya adalah pertama mempermudah memahami data sehingga mempermudah pemilihan teknik dan metode data mining yang tepat. Lalu meningkatkan kualitas data sehingga hasil data mining menjadi lebih baik dan meningkatkan efisiensi dan kemudahan pada proses penambangan data. Next. Tahap kerja pre-processing data. Tahap kerja pre-processing data ini meliputi pertama data integration, kedua data cleaning, tiga data reduction, keempat data addition, dan kelima data transformation. Next. Data integration. Data integration ini pada data pre-processing akan menggabungkan beberapa data dalam suatu dataset. Maka harus dilakukan pengecekan data-data yang datang dari berbagai sumber supaya memiliki format yang sama. Beberapa permasalahan bisa muncul ketika melakukan data integration. Misalnya, ketika ingin menggabungkan data dari beberapa sumber, kita harus mengetahui bahwa data pada sumber pertama itu dimiliki juga oleh si A dan data pada sumber kedua juga terkait dengan si A. Kelihatannya seperti hal mudah, padahal dua sumber tersebut memiliki format yang berbeda. Itulah yang membuat data integration sedikit lebih rumit. Lalu masalah lainnya dalam integrasi data adalah redundan atau keterlebihan. Suatu atribut dikatakan redundan jika atribut bisa diturunkan dari atribut atau sekumpulan atribut lainnya. Sejumlah redundansi dapat dideteksi menggunakan analisis korelasi atau keterkaitan. Selanjutnya, data cleaning. Nah, sebuah data dapat dikatakan tidak bersih apabila mengandung kotoran, yang mana berupa nilai kosong, derau, pencilan, ataupun inkonsistensi. Semakin banyak kandungan kotoran pada suatu data, semakin tinggi pula kekotoran data tersebut. Data mining terhadap data yang kotor biasanya memberikan hasil yang kurang baik. Nah, sehingga di sini ada beberapa cara yang biasanya dapat dilakukan. Yang pertama, dapat mengisi nilai kosong, kemudian menghaluskan data berderau, membuang pencicilan, dan memperbaiki inkonsistensi. Nah, yang pertama, membersihkan nilai kosong. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membersihkan nilai kosong, yaitu kita dapat mengabaikan baris tersebut apabila baris tersebut tidak memiliki label kelas untuk klasifikasi data. Nah, cara ini terbilang cukup efektif jika baris tersebut banyak memiliki atribut kosong. Akan tetapi kurang bagus jika baris tersebut memiliki sedikit atribut kosong. Nah, kemudian isi atribut kosong secara manual.
Cara ini sebenarnya untuk mengatasi kelemahan metode pertama, namun kurang efektif jika data mengandung banyak atribut kosong. Kemudian bisa menggunakan konstanta global, seperti kata tidak dikenal ataupun min tak terhingga. Kemudian bisa menggunakan nilai tendensi, seperti rata-rata atau median, dan bisa menggunakan nilai yang paling mungkin untuk mengisi atribut, seperti regresi atau inferensi. Nah, kemudian yang kedua, menghaluskan data draw. Untuk menghaluskan data draw, ada 3 cara. Yang pertama, binding atau pewadahan, kemudian regresi, dan juga clustering. Nah, binding ini merupakan metode yang dapat dilakukan dengan mengurutkan nilai pada suatu atribut, lalu membagi menjadi wadah. Dan kemudian menghaluskan dapat dilakukan dengan menggunakan median, mean, ataupun memberi batas maksimum minimum. Kemudian regresi. Regresi biasanya dilakukan untuk mencari persamaan garis yang paling mendekati nilai dari dua buah atribut, sehingga suatu atribut dapat digunakan untuk memprediksi atribut lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada clustering atau pengelompokan. Teknik ini memungkinkan Anda untuk mempartisi data dengan lebih baik, tidak harus merata berdasarkan frekuensi, seperti yang dilakukan pada teknik binning. Nah, kemudian yang ketiga ada membuang data pencicilan. Nah, data pencicilan ini merupakan data yang memiliki nilai berbeda di antara lainnya dengan jumlah frekuensi yang sedikit. Nah, misalkan saja nih, kita memiliki data ada 25 rata-ratanya. Kemudian ada muncul dengan rata-rata 90. Nah, 90 ini merupakan data pencicilan, sehingga data seperti ini dapat dibuang karena umumnya tidak banyak dan tidak mempengaruhi perubahan data. Kemudian yang keempat, inkonsistensi data. Nah, inkonsistensi ini dapat disebabkan beberapa faktor, seperti desain formulir pemasukan data yang membingungkan, kesalahan operator, data sudah kadaluarsa, ataupun lainnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, bisa beberapa cara, seperti menggunakan tools, yaitu ETL, Extraction, Transformation, dan Loading. Yang mana tools ini mampu melakukan transformasi data melalui sebuah GUI. Nah, kemudian data reduction. Data reduction atau pengurangan data ini dapat dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama, dimensionality reduction, yang mana pengurangan ini memungkinkan data menjadi sederhana, di mana data yang tadinya acak dan tumpang tindih dapat dikelompokkan secara lebih teratur. Kemudian numerosity reduction, yang mana teknik ini akan mengganti data asli dengan representasi baru yang lebih sederhana. Dan yang ketiga ada data compression, di mana umumnya data compression ini menggunakan strategi transformasi. Kemudian ada data addition atau penambahan data. Nah, mungkin saja di suatu kasus kita akan membutuhkan suatu tambahan data, di mana tambahan ini sebenarnya berfungsi untuk mempermudah proses data mining kita. Misalkan nih, kita di awal mereduksi data, kemudian kita menambah dimensi yang baru lagi. Yang awalnya kita mempunyai 7 dimensi data, kemudian kita ubah jadi 3, lalu kita tambah lagi, sehingga menjadi 4 dimensi. Nah, kemudian yang terakhir ada transformasi data. Transformasi ini sebelumnya sudah dijelaskan, karena data yang akan kita ambil ini sebenarnya dari berbagai sumber, sehingga memiliki perbedaan format. Sehingga Anda harus menyamakan seluruh data tersebut dengan proses transformasi data. Baik, apa saja yang akan kami lakukan pada tahapan processing untuk project data mining kali ini? Next. Yang pertama kami lakukan yaitu adalah data integration. Nah, pada data integration ini kami menggunakan satu sumber data yaitu data transaksi peminjaman buku di perpustakaan umrah, sehingga tidak ada terjadinya integrasi data. Akan tetapi pada saat pengumpulan data tersebut kami mendapatkan data berupa PDF yang dipartisi menjadi 9 bagian, sehingga kami harus menggabungkan file tersebut menjadi satu kesatuan di dalam format Excel. Kemudian kami mengkonversi format Excel tadi menjadi format CSV. Next.
Ini adalah contoh dari data yang sudah dipecah sebelah kiri. Yang di sebelah kanan adalah data setelah kami gabungkan dalam format Excel, kemudian kami konversikan menjadi CSV sehingga dapat digunakan pada saat proses selanjutnya. Next. Selanjutnya kami juga melakukan data edition atau menambahkan data, yaitu kami menambahkan kolom lama peminjaman data, lama peminjaman. Nah, kolom ini merupakan pengurangan dari tanggal kembali dengan tanggal pinjam. Sehingga nantinya data ini lebih sederhana. Next. Kami juga melakukan data reduction. Data reduction ini berguna agar data yang kami kumpulkan menjadi lebih ringan. Kami mengurangi baris kategori peminjam, yaitu dosen, staf, dan STA. Karena kami tidak menggunakan ketiga baris kategori peminjam ini. Kami juga mendapatkan data hingga dari Januari hingga September. Akan tetapi pada studi kasus ini kami hanya menggunakan data dari 1 Januari hingga 31 Agustus. Sehingga selebihnya kami juga menghapus data tersebut. Selanjutnya kami juga menghapus kolom atau atribut yang tidak diperlukan. Untuk contohnya sebagai berikut. Next. Next. Nah, pada data reduction ini kami mengurangi baris untuk dosen, staf, dan STA. Gambar di atas adalah kondisi sebelum, gambar di bawah adalah kondisi sesudah. Kami juga mengurangi data hingga dari Januari hingga Agustus. Next. Terakhir kami juga menghapus kolom yang tidak digunakan, yaitu ID anggota, nama anggota, kode eksemplar, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Next. Selanjutnya yaitu data cleaning. Nah, pada data cleaning ini, hal-hal yang bisa dilakukan yaitu adalah membersihkan nilai kosong, menghaluskan data draw, membuang data pencilan, selanjutnya ada inkonsistensi data. Tapi kami hanya melihat data nilai kosong ini, sehingga coba next dulu. Nah, ini adalah output pada saat kami mengecek data kosong atau data nul. Setelah dicek, ternyata pada dataset yang kami pakai tidak terdapat adanya data kosong, sehingga tahapan selanjutnya tidak kami lakukan. Next. Data transformation. Nah, pada tahapan ini kami menyeragamkan data pada kolom judul buku sehingga menjadi uppercase semua. Dikarenakan pada sebelumnya setelah kami mengecek data set yang kami dapatkan, itu terdapat buku-buku yang penulisannya acak, ada yang kapital, ada yang lowercase. Sehingga kami menyeragamkan menjadi uppercase semuanya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.